adat yang dari tenaga-tenaga ahli saya diundang ke sini. Saya sebetulnya mah nggak bisa tidur nih. Nggak bisa tidur soalnya kejadian-kejadian ini memang bukan kegagalan biasa, itu kegagalan luar biasa. Saya itu banyak yang menyesalnya gitu ya. Memang banyak yang mau menjatuhkan saya gitu ya. Kata-kata itu gitu, betul gitu. Niatnya di sini tuh pengennya pertama kan katanya emang adat istiadatnya udah agak sedikit luntur kan. Nah kita juga pengen pengertian juga ke masyarakat juga bahwa ada beberapa larangan juga dipatuhi. Sebenarnya sih kalau misalnya buat pertanyaan lagi yang untuk pembukaan silaturahmi dengan keluarga baru ini siapa yang kecetusnya gitu? Yang kejadian kemarin? Bukan, yang kecetusnya yang pertama membuat ide untuk silaturahmi ke keluarga Baduy dalam itu kira-kira dari pemerintah apa emang dari masyarakat di sini? Memang yang tadi yang waktu awal yang pembentukan Perda Kulayat. Perda Kulayat itu memang waktu jalannya jalan pulung. Tapi yang sudah saya buat jadi Perda Kulayat ini memang itu dulunya awalnya kan ada di Sospol gitu ya. Disebutkan itu sebagai berwisata. Wisata. Terus memang hasil rempuk-rempukan yang orang Baduy lembaga adat itu sudah disepakati menetapkan itu tadi Perda Kulayat yang seperti kunjungan sabah budaya. Sabah budaya itu dari orang-orang manapun itu sabah kebudayaan. Kalau yang suka silahkan, kalau nggak yang suka di sini tidak boleh dikembangkan atau sebatas dibangun dipermanenkan. Itu silahkan. Yang memutuskan yang tadi seperti contoh Perda itu yang kesepakatan yang tanggung sudah sama diikuti dari dari pemerintah, dilindungi dari pemerintah. Itu sudah ada payung hukumnya. Yang sebut bahasa itu sebetulnya wisata. Wisata itu sebetulnya kan ya dari luar nih, kunjungan yang dari luar. Kejadian yang kemarin yang menolak saya berarti itu kan wisata. Menutup seperti itu kan wisata namanya. Terus saya pikir saya sudah dikajikan lagi kalau yang mau bicara wisata tadi menutup wisata itu, satu tadi yang menutup peraturan, kedua itu memutuskan itu peduluran. Benar. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Yang kedua yang di sini mungkin ada yang perlu direvisi, ada yang perlu ditambahkan itu setelah nanti waktu yang membentuk Perda itu, waktu membentuk Perdanya itu memang cuman gerbang satu yang dari Cibolek aja gitu. Tapi sekarang ada tambahnya, ada gerbang 1, ada gerbang 2 Cijahe, ada gerbang 3 Nanggerang, ada gerbang 4 misalkan Cakuwem gitu ya. Terus sampai ada sekarang terbentuk ada gerbang 5 lagi di Sabar. Kenapa yang seperti untuk yang diperbaiki yang seperti tadi itu paling menambah-nambah sebetulnya tadi pintu. Kalau yang perubahan yang aturan sudah ditetapkan lembaga adat maupun sebat ada kalau memang tidak suka. Cuman yang saya waktu yang saya berkumpulkan dari tenaga ahli yang sini itu yang penting itu penegasan itu kalau ya ada yang kunjungan dari manapun harus datang ke sini, harus dulu terus nanti di sini diberi saran. Itu di Baduy luar maupun Baduy dalam itu ada yang tidak boleh dipotong, tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Itu aturan-aturan itu sudah dibacakan.
Terus saya yang tamu itu sebetulnya kalau yang punya rumah sehebat Tegas, yang punya rumah sehebat, nah itu menekankan ke tamu itu kalau yang dikasih tahu pasti ikuti aturan gitu. Cuman yang tadi pihak Katilu yang ngusung sehebat tadi menutup sama budaya itu ya, disedangkan apa sehebat disebelahkan kan ke tamu. Iya. Sekarang saya nggak mau lah seperti diserahkan ke tamu aja, soalnya kalau tamu itu pasti ngikuti aturan, ngikuti yang gaet ya. Iya benar. Itu yang kemarin debat-debat yang di sini. Saya kajian yang seperti kami, kalau yang tamu pendatang pasti menanyakan yang punya wilayah, punya daerah, punya gitu. Yang ini dilarang, oh dipaksakan. Terus kejadian yang tahun kemarin, tahun 2018 yang ada meninggal 5 orang yang di Gajebo, itu sebetulnya guide-nya orang sini. Dia tidak melalui aturan, soalnya biasanya sebelum masuk kan ada buku tamu, buku tamu dulu. Iya. Terus saya sudah kejadian dari ada meninggal 5 orang di sana, saya lihat dia nggak ngisi buku tamu, soalnya yang bawa pihak ketiga gitu ya. Iya. Asal usulnya orang Baduy dia, tapi sudah keluar nih. Itu kejadian-kejadian gitu saya tegaskan betul. Terus yang kejadian kemarin memang bagi saya itu merasakan menyesal. Satu yang tadi budaya, yang kedua mau dirubah itu sebagai cagar budaya. Nah, iya. Itu sebetulnya yang membikin itu cuman lihat sehebatnya kemauan. Kenapa yang lihat kemauan? Kalau yang terbentuk sebagai cagar budaya itu pasti hutan lindung aman, aman gitu. Tapi sudah kajian-kajian dari dulu, kenapa yang seperti sudah dibentuk Perda Hak Ulayat? Itu Perda Hak Ulayat bebas pajak. Satu. Keduanya, selagi ada orang adat itu seperti itu, tetap yang punya kuasa punya adat. Diruksak, dibuang, itu yang tanggung jawab adat. Sedangkan yang mau merubah yang kejadian kemarin gitu, itu ya mau merubah sehebatnya itu Perda Hak Ulayat. Dalam Perda Hak Ulayat itu sudah ada kejadian merasakan hebatnya itu menguntungkan gitu. Satu, keduanya yang saya itu ada aturan-aturan hukumnya gitu. Itu sebetulnya bagi kami kayak nggak suka sebetulnya yang kejadian-kejadian kemarin gitu. Iya. Kang, ada pertanyaan pribadi sih dari saya. Kalau misalnya masuk ke Baduy Dalam itu ada apa ya? Ada batasannya nggak sih untuk 1 hari atau batasan menginapnya kan? Iya. Pak. Memang aturan pembatasan menginap memang harus mengikuti aturan adat di sini gitu ya, maupun di dalam. Lalu untuk di dalam memang aturan tidak boleh sampai 2-3 hari gitu ya, 3 malam. Aturan dibatasi 1 malam aja gitu ya. Soalnya harus mengikuti aturan adat. Di Baduy luar pun sama. Terus kalau yang tadi yang dikasih titik-titik yang pelanggaran pasti di Baduy dalam kan ada, di Baduy luar ada gitu. Terus yang penekanan yang adat, saya kembali lagi kayak yang penekanan adat, baik kajian drone gitu. Soalnya memang saya itu menegaskan kalau yang saya bahas dari dalam itu tetap tidak boleh melakukan drone di mana-mana. kalau batasan jumlah, misalnya rombongan gitu, di sana tuh dibatasin berapa atau nggak bisa kalau yang ngebatasin sebatnya rombongan. Soalnya memang pemasukan saya banyak ya seperti itu. Kalau yang harus dibatasi, misalkan kalau ada 2-3 rombongan ditutup aja misalkan. Kalau yang seperti itu masalah lagi, soalnya banyak bumerangnya. Kalau misalkan ada penentuan harus 50 orang, sedangkan itu rombongan kan 60, masa ditunda di luar gitu. Terus kalau akal manusia itu banyak pasti,
cari lagi jalan keluarnya supaya dia kan bisa masuk nih. Iya. Kalau untuk rombongan saya tidak bisa membatasi, paling saya aturan yang membatasi untuk penginapan gitu ya, kan di sini kan penginapan sederhana. Terus